Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, kita orang Indonesia, orang pribumi asli. Di dalam video berikut ini, berita yang sangat mengagetkan sekaligus miris, sekaligus memprihatinkan, sekaligus mengkhawatirkan, di mana Raffi Ahmad berkunjung ke rumahnya Rizik Syihab. Kita khawatir sekali, sangat khawatir sekali, karena si Raffi Ahmad adalah staf khusus kepresidenan. Jangan sampai masuk ke jurang kesengsaraan. Bagaimana tidak? Kita khawatir, sangat khawatir. Raffi Ahmad datangi rumahnya Rizik Syihab. Rizik Syihab adalah seorang musuh negara. Kata Gus Dur, FPI itu adalah ormas bajingan. Nah, Rizik Syihab adalah ketua dari FPI, berarti dia ketua bajingan, mbahnya bajingan. Rekam jejaknya saja kita udah tahu lah, Rizik Syihab itu tukang provokasi ya, provokator dia itu. Tukang adu domba, tukang fitnah, ya, tukang caci maki, tukang menghina orang, tukang menghina lambang negara, tukang menghina pemerintahan Indonesia. Dia sendiri adalah pendatang. Dia sendiri adalah imigran Yaman. Tapi kelakuannya bangsat ya. Kelakuannya seperti bangsat. Nggak salah kalau Gus Dur mengatakan FPI itu adalah ormas bajingan. Dan kalau Indonesia ingin damai, tangkap itu Rizik. Masukkan ke penjara. Betul sekali itu kata Gus Dur. Nah ini Raffi Ahmad yang anak kemarin. Apa pura-pura linglung atau pura-pura bodoh atau pura-pura lugu, kok bisa-bisanya datang ke rumah Rizik Syihab? Mau ngapa? Mau ngajak kerjasama? Sangat-sangat jauh daripada kata benar. Itu 1.000.000% salah kalau mengajak Rizik Syihab untuk kerjasama. Apalagi kan si Raffi Ahmad ini ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk membina para kaula muda Indonesia. Ya, ini berbahaya sekali. Apa Rizik Syihab mau jadi ikon pendidikan? Astagfirullahaladzim. Mau jadi apa negara ini? Mau jadi apa pemuda-pemuda kita? Hancur lebur. Mau dibina, mau diajari jadi orang radikal begitu? Mau dibina, mau diajari dari orang-orang yang ingin merubah negara Indonesia menjadi negara khilafah begitu? Berbahaya sekali nih. Aduh, kita berdoa semoga tidak terjadi ya. Ya Allah, lindungilah Indonesia. Untuk itu ayo kita lihat bagaimana komentar dari opung kita. Opung yang luar biasa ini. Coba kalian tengok dulu ini. Agak kucek-kucek dalam mata kalian. Ku tanya dulu sama kalian. Nggak salah lihat kalian kan? Sekarang gantian kalian nanya sama aku, iya kan? Opung nggak salah lihat, Opung nggak salah masang foto. Ini dia. Aduh, Raffi Ahmad, kau ngapain di situ? Mau belajar lagu Pupu Papa? Ngapain kau situ belajar? Sini kau belajar. Aku masih ingat. Luar kepala aku ingat liriknya. Ganyang, 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 fufu fafa. Ganyang, fufu faba, sekarang juga. Ganyang, 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 Firza Husein. Ganyang, Firza Husein, sekarang juga. Jadi si Raffi Ahmad datang ke rumahnya si Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat, ya, katanya ingin berdiskusi. Masalah apa? Masalah pembinaan generasi muda. Memang betul generasi muda Islam, gak mungkin generasi muda Kristen. Kan begitu, ya kan? Sekarang begini Raffi, kau itu sekarang menjadi pejabat negara. Kau itu sebagai utusan khusus Bapak Presiden Prabowo yang membidangi generasi muda dan seni, bukan agama.
kalau kau anggap itu adalah sebuah langkah progresif, boleh, tapi jangan kejauhan. Udah terlalu jauh kau melangkah ke sana. Ini masukanku sebagai generasi muda. Aku bukan masalah itu. Masalahnya cobalah dulu. Kalau kau mau cari teman diskusi, masukanku sebagai generasi muda Indonesia, kau carilah orang-orang yang kadar toleransinya agak tinggi gitu loh. Nggak usah pun tinggi kali, agak tinggi. Jangan kayak gini, ini minim toleransi. Ya, dari mana kau tahu, Bung? Kayak nggak tahu aja aku dari kemarin. Carilah orang-orang yang lebih moderat, yang mengedepankan moderasi antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama, cara menghormati orang yang berumat beragama lainnya. Itu cari. Nanti bentar lagi ini datang ini ke rumahnya si Bahar Smith. Mau ngapain? Diskusi lagi. Habis diskusi, belajar dia cara main pedang. Aduh, aku jujur aja ya, aku tidak akan pernah menyentuh atau menyinggol yang ada urusannya dengan agama, ya. Tapi begini, kelompok orang ini sekarang ini sudah mulai membelok-belokkan sejarah. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, nih habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Ya, coba bayangkan kalian, 17 Agustus katanya itu hasil daripada kakek-kakek mereka. Penetapan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan. Bendera merah putih juga hasil dari karya tangan kakek mereka. Coba bayangkan kalian, Monas itu diklaim, ya, Monas itu diklaim adalah juga produk dari Yaman. Kakek mereka lah yang membangun Monas, namanya itu Muhammad Nasir, makanya Monas itu singkatan dari Muhammad Nasir. Muhammad Nasir bin Smith katanya. Padahal aku dari dulu sejarah belajar Monas itu singkatannya Monumen Nasional, bukan Muhammad Nasir. Ya, ini makanya aku bilang, aku jujur aja, sebetulnya banyak yang minta aku untuk bahas-bahas ini. I'm sorry to say, saya tidak mau membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan agama. Tapi kalau berbicara dengan sejarah, ya, ada hubungannya dengan sejarah, Opung Parbelak pun juga akan angkat suara. Mengerikan orang ini, biar tahu semua diklaim punya orang ini. Pulau Jawa diklaim katanya milik Pulau Jawa itu adalah milik pendatang dari Yaman. Kau cuci dulu mulutmu itu baru dakwah kau kalau kayak gitu modelnya. Jangan membelok-belokkan sejarah, nggak boleh seperti itu, ya kan? Karena apa? Nanti pertentanganmu itu dalam sama Megawati Soekarno Putri. Karena bapaknya kemarin adalah founding father Indonesia, mengatakan jas merah, jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah, kan begitu. Walaupun pada akhirnya Rocky Gerung mengatakan artinya adalah jangan pernah melupakan pengkhianat. Apa hubungannya? Rocky Gerung. Kayak contohnya bendera merah putih. Bendera merah putih itu diambil oleh oleh Presiden Soekarno, presiden pertama kita, ya, yang melihat bagaimana kerajaan-kerajaan di Indonesia itu cenderung pada umumnya memiliki corak warna merah dan warna putih. Digabungkanlah itu karena kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara waktu itu memakai bendera coraknya warna merah dan putih, maka berkesimpulanlah Bapak Soekarno supaya bendera
bendera kita itu warnanya merah putih. Ini orang Yaman ngaku pula katanya inisiatif mereka yang apa namanya yang membuat bendera merah putih itu adalah menjadi bendera kebangsaan kita. Lambang burung Garuda. Lambang burung Garuda pun juga katanya dari kakek moyang mereka. Bertanya sama Prof Anhar, ini banyak titipan dari peserta yang pulang, Prof. Karena tadi lama tanya jawab. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Gadri? Jadi sementara ini titipan dari beberapa peserta yang sudah pulang. Mohon maaf moderator, dari masing-masing bagian kita tanyakan. Silakan Prof, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Profesor, langsung. Iya, pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada dua dari sekian banyak bahannya masuk, dua yang diterima, Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya, diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Terima kasih, itu jawaban saya. Bendera merah putih? Yang bendera, kenapa benderanya? Nah, Lambang burung Garuda. Lambang burung Garuda. Bendera. Bendera merah putih konsep Habib Ali Kuitang. nggak bener. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang ini, Prof, izin. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Nggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan, dan itu adalah kemerdekaan bangsa, belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu.
Sekarang begini, kalau bicara tentang fakta sejarah, ada salah satu orang ya yang bernama Anhar, ya Anhar Gonggong ya, yang berasal yang berasal dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Jadi kalau bicara dengan sejarah, tanya beliau. Karena apa? Beliau adalah salah satu sejarawan terkemuka Indonesia.